Nama Marc Marquez kembali bergema di panggung olahraga internasional, namun kali ini bukan sekedar karena aksi manuvernya di tikungan tajam, melainkan karena pengakuan atas dedikasi luar biasanya di dunia balap. Sang juara bertahan MotoGP tersebut secara resmi masuk dalam daftar nominasi penghargaan Laureus World Sportsman of the Year 2026. Sebuah pencapaian yang menempatkan pembalap asal Spanyol ini sejajar dengan jajaran elit dunia lainnya yang telah mendominasi cabang olahraga masing-masing dalam setahun terakhir. Dalam daftar nominasi yang dirilis, Marquez tidak sendirian. Ia harus bersaing dengan nama-nama besar yang memiliki pengaruh masif, mulai dari sensasi lapangan hijau Ousmane Dembélé hingga bintang muda tenis yang sedang naik daun, Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Tak ketinggalan, atlet lompat galah pemecah rekor Mondo Duplantis, serta raja jalanan balap sepeda Tadej Pogacar, juga menjadi penantang serius dalam perebutan trofi bergengsi ini. Menanggapi masuknya nama beliau dalam daftar tersebut, Marquez mengungkapkan bahwa ini merupakan nominasi ke-6-nya di ajang Laureus World Sports Awards. Menariknya, pembalap yang kini membela panji Ducati tersebut mengaku masih merasakan sensasi dan antusiasme yang sama persis seperti saat pertama kali ia dinominasikan 12 tahun silam. Jika kita menilik ke belakang, perjalanan Marquez di ajang Laureus sebenarnya sudah dimulai dari lama. Ia pernah membawa pulang penghargaan Laureus Breakthrough of the Year pada tahun 2013 saat dunia pertama kali menyaksikan ledakan bakatnya di kelas utama. Setelah itu, namanya beberapa kali muncul sebagai nomine World Sportsman pada tahun 2015 dan 2020, serta masuk dalam kategori Comeback of the Year pada 2022 dan 2025. Munculnya nama Marquez di kategori olahragawan terbaik tahun 2026 ini seolah menjadi pengakuan mutlak atas keberhasilannya melewati masa-masa terkelam dalam kariernya. Perjalanan sang pembalap menuju puncak klasemen musim lalu memang layak disebut sebagai sebuah epik. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera lengan yang mengancam karir dan performa motor yang tidak lagi kompetitif, Marquez mengambil langkah berani dengan meninggalkan zona nyamannya. Keputusannya bergabung dengan tim pabrikan Ducati terbukti menjadi kunci pembuka gerbang kejayaan yang sempat tertutup selama 5 tahun. Ia mengakui bahwa musim lalu adalah periode yang sangat emosional sekaligus menantang, di mana ia harus mengerahkan segala upaya dan mentalitas juara untuk bisa kembali berdiri di podium tertinggi dan meraih gelar juara dunia lagi. Kehadiran Marquez dalam nominasi ini juga membawa misi khusus untuk dunia balap motor. Sepanjang sejarah penyelenggaraan Laureus, kategori olahragawan terbaik didominasi oleh para pilot F1. Tercatat hanya ada 3 nama pembalap yang pernah membawa pulang trofi ini, yakni legenda Michael Schumacher, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Jika Marquez berhasil memenangkan penghargaan ini pada April nanti, ia akan mencatatkan sejarah baru sebagai perwakilan MotoGP pertama yang diakui sebagai olahragawan terbaik sejagat Laureus, mematahkan dominasi roda 4 yang selama ini begitu kuat. Tentu saja langkah ini tidak akan mudah, mengingat tahun lalu penghargaan ini jatuh ke tangan Mondo Duplantis yang tampil fenomenal di lintasan atletik. Gebrakan sensasional yang ditunjukkan Veda Ega Pratama pada seri pembuka Moto3 2026 di sirkuit Buriram, Thailand, rupanya tidak lewat begitu saja dari radar para senior di kelas utama. Pembalap Honda Asia Team tersebut berhasil mencuri perhatian jagat balap setelah menunjukkan performa yang jauh melampaui ekspektasi bagi seorang debutan. Memulai balapan dari posisi kelima, setelah menembus kualifikasi kedua secara langsung, remaja berusia 17 tahun ini sempat bertarung sengit di zona podium sebelum akhirnya menyentuh garis finish di posisi kelima. Pencapaian ini tergolong impresif mengingat status Veda yang baru saja mencicipi atmosfer kompetisi Grand Prix secara penuh. Hebatnya lagi, ia mampu mengungguli 2 rookie yang jauh lebih diunggulkan oleh pengamat Eropa, yakni Brian Uriarte dari tim Red Bull KTM Ajo dan Marco Morelli dari CFM Moto Aspar. Meski faktor pengenalan sirkuit di Asia memberikan keuntungan tersendiri, namun keberhasilan Veda menjadi pembalap Honda terbaik di lintasan kemarin membuktikan bahwa ia memiliki adaptasi yang luar biasa cepat dengan mesin Moto3. Performa menjanjikan dari talenta asal Gunung Kidul ini memantik pujian dari 2 pembalap tim pabrikan Honda HRC Castrol, Joan Mir dan Luca Marini. Saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Denpasar, Bali,
Joan Mir memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras yang ditunjukkan Veda. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut menilai bahwa Veda datang dari sistem pendidikan balap yang sangat solid, mulai dari Asia Talent Cup hingga Red Bull Rookies Cup. Menurut Mir, kompetisi tersebut merupakan kawah candra di muka yang mempersiapkan para pembalap muda agar sudah sangat mengenal karakteristik motor saat melangkah ke jenjang kejuaraan dunia. Mir sendiri bukan sosok asing dengan jalur karir seperti ini. Pembalap asal Mallorca itu merupakan alumnus Red Bull Rookies Cup yang juga berhasil meraih podium di musim pertamanya, sebelum akhirnya mendominasi kelas Moto3 pada tahun 2017 dengan catatan 10 kemenangan dalam satu musim. Berdasarkan pengalamannya, Mir mengingatkan Veda agar tetap membumi dan tidak menganggap bahwa setiap balapan akan berjalan semudah di Buriram. Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan terus bekerja keras, karena tantangan sesungguhnya akan muncul saat sirkuit berganti ke wilayah yang belum pernah ia jamah sebelumnya. Senada dengan rekan setimnya, Luca Marini juga memberikan sorotan terhadap lesatan Veda. Adik dari legenda Valentino Rossi yang dikenal sebagai salah satu pembalap dengan inteligensi tinggi di grid MotoGP ini, mengaku tidak terlalu terkejut dengan hasil di Thailand. Bagi Marini, prestasi yang diukir Veda pada musim lalu sudah menjadi indikator kuat bahwa sang pembalap memiliki bakat alami yang spesial. Marini menyarankan agar Veda tidak perlu merasa terbebani dengan ekspektasi besar yang kini mulai disematkan di pundaknya oleh publik tanah air. Lanskap persaingan MotoGP baru saja diguncangkan oleh kejutan besar yang datang dari sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand. Seri pembuka musim ini di Thailand bukan sekedar balapan, melainkan sebuah pernyataan perang yang sangat lantang dari pabrikan Noeala. Untuk pertama kalinya dalam hampir 5 tahun terakhir, tatanan mapan yang dibangun oleh Ducati hancur berkeping-keping. Rekor luar biasa berupa 88 podium Grand Prix beruntun sejak GP Inggris 2021 akhirnya resmi terhenti di bawah teriknya matahari Thailand, menandai berakhirnya sebuah era dominasi absolut yang selama ini sulit ditembus. Tokoh utama di balik runtuhnya hegemoni merah ini tidak lain adalah Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia yang kini berseragam Aprilia Racing tersebut tampil begitu dominan, seolah-olah ia sedang berbalap di kelas yang berbeda. Padahal akhir pekan Bezzecchi sempat dimulai dengan catatan kurang memuaskan saat ia terjatuh ketika sedang memimpin jalannya sprint race pada hari Sabtu. Namun mentalitas baja yang ditunjukkan rider berjuluk Bez ini di balapan hari Minggu benar-benar membuat banyak pihak terpana. Ia melesat tanpa perlawanan berarti, memberikan kemenangan perdana bagi Aprilia di musim ini, sekaligus mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh garasi tim lawan. Pengamat senior sekaligus agen kawakan di pedok MotoGP, Carlo Pernat, tidak ragu memberikan sanjungan setinggi langit atas pencapaian tersebut. Ia menyebut performa Bezzecchi sangat stratosferis dan menegaskan bahwa pembalap didikan VR46 Academy itu adalah satu-satunya antagonis sejati yang mampu menghentikan dominasi Ducati di musim 2026. Pernat menilai bahwa apa yang terjadi di Buriram bukanlah sebuah kebetulan, namun hasil dari evolusi Aprilia yang kini mulai memanen buah dari kerja keras mereka. Keberhasilan pabrikan Noeala menempatkan 4 pembalapnya di posisi 5 besar adalah bukti nyata betapa kompetitifnya motor RSGP di tangan rider yang tepat. Di balik kemenangan dominan Bezzecchi, performa impresif juga ditunjukkan oleh rekan-rekan semerek mereka. Raul Fernandez berhasil mengamankan podium ketiga dengan performa yang solid. Sepanjang balapan, tak kalah mengejutkan Jorge Martin, yang kini memulai petualangan barunya bersama Aprilia, sukses finish di posisi keempat, disusul oleh sang rookie menjanjikan Ai Ogura, yang melengkapi dominasi pabrikan Italia tersebut di urutan kelima.